Jadi kuliah dengan Bu Hanifah. Hanifah, Pak. Iya, Pak. Ibu Hanifah. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan geometri ini ya. Geometri dan baca puisi. Sudah dengan geometri sebelumnya, masih ke geometri netral atau geometri absolut. Nah, untuk selingan kemarin kalau tidak salah ada tugas untuk geometri satu dua tiga ya, satu dua Iya, Pak. tiga. Ini hadir baru satu dua tiga, yang belum Bu Lina, satunya Bu Siska, Bu Saya Sola. saya juga belum, Pak. Belum sempat. Ya, kenapa Rodi? Ya sebelum juga, Pak. Karena minggu ini banyak sekali aktivitas kami, Pak. Banyak sekali kegiatan, lomba. Saya hampir lupa, baru ada Dapat tugas saya, juara Pak. berapa lombanya? Em, Kemarin tuh ada acara PGRI gitu kan, HGN. Nah, yang anak-anak sih Ya. menang gitu, yang gurunya kalah. Jadi ada yang kecamatan gitu kan lomba, ada juga yang kabupatennya. Terus ada lagi lomba antar sekolah gitu anak-anak SMP nih Pak di SMA Pentagon kemarin 3 hari ini Selasa Rabu Kamis hari Senin itu karnaval kan gitu. Jadi Senin Selasa Rabu Oh, Kamis terus lomba-lomba gitu. setelah itu nanti semesteran libur. Iya, berarti ada sekitar 2 minggu 3 minggu lagi. Nah itu juga ada lagi Jamda kami di Pramuka. Itulah banyak apa namanya gangguan ini menjelang akhir semester ini. Banyak sekali. Ya. Jadi ada ini lagi sekitar 2 minggu ya sekarang tanggal 14, nah 2 minggu lagi nih. Nah, data-data penelitian saya mau rencana minggu inilah kan mau di ini kan mengambil data nih. Belajar juga banyak. Nggak belajar sekolah nih banyak kegiatan ini Jamda nanti ada lagi di Desember ini. Kadang tuh anak-anak tuh dia latihan gitu Pak. Di Pramuka itu kan satu dua kelompok gitu putra putri. Nah kami ini karena termasuk sekolah yang sedikit gitu, kecil kan. Kadang anak-anak itu lomba tuh kan kelompok jumlah banyak. Ya paksa habis kelas nih. Oh. Kayak gitu. Ya. Tapi Yang begini satu insya Allah santai. masih ini. Makanya saya rencana yang beginilah ambil data kualitatif kan, mau uji tes anak-anak. Karena 2 minggu lagi waktunya nih. Jangan ada gangguan lagi. Nah, nanti Oke, baik. ya tugasnya saya nyusul Pak ya. Ya. Tugas saya ini nyusul nanti Pak. Ya, mohon Oh. maaf. Karena agak tapi lupa juga saya tadi tugas banyak tugas. Tadi saya minta Pak Rudi mempresentasikan tadi maunya. Belum sempat ya. Iya harusnya. Ya udah, dicoba aja Bu siapa ya? Bu Ulfa lah. Sudah, sudah membuat ya Bu Ulfa tugasnya. Kalau enggak kan satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Tapi Nah, coba ditampilkan. Bantu tugas tampilkan. bersama-sama. Ya. Saya Pak lagi di ini kan filenya.
Izin share screen ya, Pak dan teman-teman. Oke, silakan nih Bu Ulfa mewakili teman-teman. Ini wah, ini ya Pak ya, tapi ini agak ini juga sebenarnya. Tapi coba, apakah udah terlihat? Masih proses di layar saya. Loading. Si loading. Nah, udah. Sudah, kalau bisa dibesarkan Besarkan lagi. Mana ini besarnya? di bawah itu aja kan ini. Ketutup Kita itu. tarik plusnya itu. Oh, ini udah Pak, udah cukup. Ya, sudah. Jadi kan ada 3 soal. Yang nomor 1, jelaskan kesejajaran Lobaski memenuhi sifat relasi ekuivalensi. Ini dibacakan atau di gimana? Lihatkan aja. Nah, ini. Jadi kesejajaran Lobavsky atau paralelisme Lobavsky merupakan konsep kesejajaran pada geometri hiperbolik yang berbeda dari kesejajaran pada geometri Euclid. Dalam geometri Lobavsky atau hiperbolik, melalui satu titik di luar satu garis dapat dibuat lebih dari satu garis sejajar dengan garis tersebut. Namun dapat juga didefinisikan sebagai hubungan kesejajaran sebagai suatu relasi antara garis-garis. Definisi relasi kesejajaran Lobaski, misalkan L dan M adalah dua garis pada bidang hiperbolik, L sejajar dengan M. Ditulis L sejajar M. Jika L dan M tidak berpotongan tetapi memiliki arah yang sama menuju titik batas ideal, yakni titik di batas tak hingga bidang hiperbolik, di mana sifat relasi ekuivalensi itu sebuah relasi R pada himpunan S disebut relasi ekuivalensi jika memenuhi 3 sifat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Untuk refleksif itu setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri, simetris, jika A berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A. Kemudian untuk yang transitif, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Untuk pembuktiannya, ini sebenarnya saya tidak ada gambarnya, hanya kata-katanya saja. Jadi setiap Ya, garis sejajar dengan dirinya sendiri karena yang pertama garis L tidak berpotongan dengan dirinya sendiri dan garis L memiliki arah yang sama dengan dirinya sendiri. Di mana sehingga garis L itu sejajar dengan garis L karena sejajar dengan sama memiliki arah yang sama dengan dirinya sendiri sehingga refleksif itu terpenuhi karena L sejajar dengan L. Kemudian yang kedua simetris. Jika garis L sejajar dengan garis M maka L dan M tidak berpotongan. Kemudian yang B dan keduanya memiliki arah ke arah batas ideal yang sama. Karena arah ke titik batas ideal yang sama bersifat dua arah atau tidak bergantung urutan, maka juga berlaku M sejajar dengan L. Jadi simetris terpenuhi. Kemudian untuk yang transitif, jika garis L sejajar dengan garis M, maka M juga sejajar dengan N. Maka L, M, dan N semuanya mengarah ke titik batas ideal yang sama. Akibatnya L juga sejajar dengan N. Jadi transitifnya juga terpenuhi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa relasi kesejajaran pada geometri Lobachevsky memenuhi reflektif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, karena kesejajaran Lobachevsky merupakan relasi ekuivalensi pada himpunan garis-garis di bidang hiperbolik. Ini yang nomor 1. Lanjut nomor 2, Pak. Apa gimana? Langsung lanjut. Kemudian untuk yang nomor 2, dalam segitiga ABC ada satu lingkaran yang masing-masing menyinggung sisi AB, BC, dan AC. Lukislah. Nah, untuk yang saya ini langsung saya lukis. Melukis lingkaran dalam segitiga ABC, yaitu lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Ini kan ditulis jadi dibuat manual menggunakan mister dan jangka. Sebenarnya kalau untuk menggunakan GeoGebra, melukisnya ini sangat mudah menggunakan tools yang ada di GeoGebra. Tapi karena menggunakan mister dan jangka, jadi ada sedikit cara-caranya. Yang pertama itu dibuat segitiga sembarang. Di sini sembarang saja ukurannya. Saya tidak menentukan harus berapa-berapa. Maaf Pak, anak bisa. Diganggu ya, nggak apa-apa. Kemudian ini dibuat titik segitiganya, segitiga ABC. Kemudian yang pertama saya mulai dari sudut yang di A, dibuat busur yang melewati garis AB dan AC. Kemudian dari busur yang berpotongan ini tadi dibuat garis bagi sudut. Itu dengan cara di titik-titik perpotongan di sini itu menggunakan jangka sehingga ditemukan sebuah titik di sini. Ini jadi dari dua buah jangka tadi di sini juga kan. Jadi ditemukanlah sebuah titik, kemudian ditarik garis yang berpotongan dengan garis BC sehingga ini menjadi garis bagi sudut A. Kemudian setelah itu lanjut ke sudut yang B, juga dibuat garis bagi sudutnya dengan menggunakan jangka. Jadi dibuat busur lingkaran yang melalui sisi AB dan BC. Kemudian ditentukan titik di sini dengan menggunakan jangka. Jadi dicari titik potongnya. Kemudian Kenapa itu titik C setelah nggak itu dibuat? cukup 2 aja. Sebenarnya harusnya dibuat juga ya Pak. Sebenarnya nanti kalau dibuat tetap dia nanti akan berpotongan di sini. Gitu. Yakin ya? Nah. Saya baca di detuk cukup A sama B Pak. Udah ketemu. Ya, supaya supaya Biar lebih lebih yakin. akibat. Ya memang eh, tiga garis bagi berpotongan pada satu titik yang sama rubber. Ya, Oh, apa namanya? Konkuren. Itu. ya sama caranya seperti tadi dia berpotongannya tetap di yang titik ini. Jadi kalau menggunakan GeoGebra tuh cukup klik Angel Sector. Jangan, ayo nonton ini jangan. Kemudian perpendicular line. Tapi kalau karena manual menggunakan jangka seperti tadi. Nah, dari garis bagi sudut, kemudian dicari titik potongnya, didapatlah titik O. Kemudian, maaf ya Pak, Ya, ya, ya. kebetulan berdua aja di rumah nih hari ini, neneknya lagi pergi. Nah, jangan kan tapi.
Lanjut, kemudian setelah ditemukan titik pusat, setelah didapat titik potong antara dua garis bagi sudut tadi, maka didapatlah titik pusat dari lingkaran. Kemudian ditarik dengan menggunakan jangka, jari-jarinya itu harusnya ini ditambah lagi sebuah titik ya sebenarnya harusnya di sini. Nah, Ya, ya jari-jari sudah. ditambah ini. Jadi Sudah ditarik, betul. Ya, dapatlah segitiga yang berpusat di O yang menyinggung ketiga sisi yaitu sisi AB, BC, dan AC. Untuk yang nomor 2, kemudian untuk yang nomor 3, tunjukkan bahwa pada segitiga ABC ada 3 lingkaran yang masing-masing menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi langkah pertama itu dibuat segitiga sembarang. Saya menggunakan segitiga A, B, C, segitiga ABC. Kemudian sama seperti tadi, ini kita buat, oh ya karena ini ada kata-kata perpanjangan kedua sisi, jadi ditarik perpanjangan garis di sini dari AB ditarik yang ini, kemudian perpanjangan BC kemudian ditarik juga garis, kemudian perpanjangan AC ini ditarik juga garis. Jadi dapat segitiga ABC dengan perpanjangan masing-masing garisnya. Kemudian setelah itu sama seperti yang tadi di nomor 2, dicari garis bagi sudut. Garis bagi sudut langkah pertama, garis bagi sudut A, sudut B, kemudian sudut C. Nah, akan tetapi di sini kalau tadi kan hanya sebatas berpotongan di garis, misalnya garis bagi A itu hanya sebatas berpotongan dengan BC. Akan tetapi yang sekarang itu eh, perpotongannya dibuat di luar. Apa ya namanya kemarin itu? Namanya. perpanjangan garis bagi gitu ya. Ya, perpanjangan garis bagi. Kemudian kalau yang tadi perpendicular line-nya atau garis tegak lurusnya, garis bagi sudut A dengan garis BC. Kalau sekarang, misal titik sudut yang A itu dengan yang ini berpotongan dengan mana ya, yang garis sejajar yang ini. Nah, jadi garis bagi perpanjangan kemudian berpotongan dengan garis ini. Kalau saya perhatikan ini garis perpendicular line-nya itu sejajar dengan garis perpanjangan AC. Jadi ini. Garis. Nah, dari situ kita cari intersect atau perpotongan dari kedua garis tadi. Nah, didapatlah suatu titik potong kedua garis. Kemudian itu bisa kita jadikan lingkaran yang pertama. Misal di sini saya buat titik O, kemudian kita tarik di sini garis yang tegak lurus, kemudian ditarik dengan menggunakan jangka dari sepanjang dari sini dari O ke garis perpanjangan garis AB ini ditariklah menggunakan jangka didapat lingkaran satu sehingga terbukti yang pertama sudah memotong BC kemudian memotong dua perpanjangan garis yaitu garis AB dengan garis perpanjangan garis AC. Terbukti yang pertama. Kemudian dengan langkah yang sama untuk titik sudut B sama seperti tadi langkahnya dicari dulu garis bagi sudutnya, kemudian dibuat garis yang sejajar dengan perpanjangan garis BC. Dari hasil perpotongannya ditemukanlah titik P yang merupakan nanti center atau pusat dari lingkaran yang kedua yaitu lingkaran P. Kemudian untuk yang ketiga, sehingga di sini terlihat bahwa lingkaran P menyinggung garis AC
kemudian perpanjangan garis BC, dan perpanjangan garis AB. Kemudian langkah yang sama untuk sudut C juga sama seperti tadi, sehingga ditemukan lingkaran yang berpusat di Q, sehingga dari lingkaran ketiga ini juga terbukti menyinggung garis AB, kemudian perpanjangan garis AC dan BC. Nah, kemudian saya kasih keterangan berpusat di P tadi menyinggung garis AC dan perpanjangan garis AB dan BC, kemudian lingkaran yang tiga berpusat di Q itu menyinggung garis AB dan perpanjangan garis AC dan BC. Ya, itu Pak saya. Ya, oke, baik. Ada satu, dua, tiga sudah lengkap itu. Ada yang ini mau ditanyakan atau sudah setuju? Kurang lebih sama, jadi setuju, Pak. Sama juga, Bu Solah. Iya, kurang lebih cara gambarnya sama. Ya, ya ini prinsipnya menggunakan apa keistimewaan garis bagi ya di situ ya. Garis bagi dari segitiga. Artinya bisa ada lingkaran dalam dan lingkaran di luar eh, segitiga. Tuh. Oke, yang lain sudah terwakili rasanya ya, Bu Iva. Oke. Ya, Sudah Pak. Pak Rodi yang tinggal melengkapi. Iya, Pak. Rodi ketua panitia. Ya. Ya, Stop. baik. Dia menyinggung, Ya, menyinggung. kurang kurang geser dikit tuh, Pak. Itu terpotong dia. Kertas ini Pak Rodi, apa Pendek. lingkaran segitiganya Iya. pakai kertas Nah, double, apa ini? Kertas double double polio. folio. Jadi itu namanya belum lingkaran ya, lubang-lubang ini. Iya, jadi agak kepotong dikit. Nih, Artinya harusnya di ketahuan lens kebiasaan Ini landscape terlalu dulu. besar, ya, Pak. Ya, terlalu besar Gambar segitiga. terlalu besar. Iya. Tapi malas ngulang gitu. Terlanjur. Ribet juga bikin. Ya, karena menemukan dia menyinggung itu Pak agak ini kalau Ya, manual ya Pak ya, agak kesulitan. ya, itu potong yang di Hmm. kiri kanan itu. Kalau GeoGebra kan kalau ini langsung ando-ando aja. Kalau ini nggak bisa. Apalagi mau pakai Iya. pulpen, tim Nah, X. Jadi ini agak dibutuhkan skill. Jadi kalau ngulang agak susah. Jadi itu namanya apa tuh? Lingkaran lubang gitu ya. Ini jarang kehapus. tertutup. Ya. Nah, nah, baik, artinya yang pertama tadi idealnya garis bagi ketiga-tiganya ditunjukkan kalau kita sebagai guru itu ya ke siswa. Demikian juga yang ini lingkarannya ya dibuat penuh kan. Enggak apa-apa, berada di situ. Tapi kan dengan ditampilkan, oh tahu di situ kekurangannya. Ya, Pak. Baik, kita lanjut. Stop, makasih. Ya, terima kasih Bapak dan kawan-kawan. Izin stop share. Kita masih lanjut ke geometri netral absolut.
Dalam geometri netral, ini kan jika ada sebuah persegi panjang, maka setiap segitiga siku-siku mempunyai jumlah sudut 180. Karena di dalam geometri netral itu persegi panjang akan didefinisikan lain lagi, ya. Ya ada di situ kan sudah ada sisi 4 sakeri atau segi 4 sakeri. Kalau segi 4 sakeri itu mempunyai kaki sama, sudut alasnya 90, di situ dikatakan segi 4 sakeri. Nah, di sini akan membuktikan jika ada sebuah persegi panjang, maka setiap segitiga siku-siku mempunyai jumlah sudut 180. Ya sudah biasa kita di Euclid, cuman karena di netral jadi harus dibuktikan. Jadi untuk membuktikannya itu ditunjukkan setiap segitiga siku-siku itu adalah eh, tiruan dari sebuah segitiga yang dibentuk dengan cara membelah persegi panjang pada diagonalnya. Nah, yang kedua, segitiga tersebut mempunyai jumlah 180. Itu segitiga ABC siku-siku di B. Nah, menurut teorema ada persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen karena dibelah tadi. Nah, dengan A aksen, B aksen sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC. Hubungkan A dan C, maka segitiga ABC ini kongruen dengan A aksen, B aksen, C. Dengan demikian, segitiga ABC aksen mempunyai jumlah sudut sama. Maksudnya itu jumlah besar sudut, bukan jumlah sudut. Ya, jumlah besar sudut sama. Nah, P, misalkan P adalah jumlah, ya salah, ini ya. P adalah besar jumlah sudut, segitiga aksen, B aksen, dan G adalah jumlah besar sudut aksen, D aksen, C aksen. Nah, sehingga P plus Q-nya adalah 4 kali 90 atau 360. Nah, kita tunjukkan P itu 180 menurut teorema P 180 atau kurang dari 180. Kalau P kurang dari 180 maka diperoleh Q-nya yang lebih dari 180. Bentangan jadi P itu 180. Ya, gitu aja bukti. Kemudian ada teorema berikut, jika ada sebuah persegi panjang, maka setiap segitiga memiliki jumlah besar sudut 180. Nah, eh, se itu tadi apa tadi? Jika sebuah persegi panjang. Oh, tadi segitiga siku-siku, kalau ini setiap segitiga memiliki jumlah besar sudut 180. Bedanya di situ. Nah, segitiga ABC dapat dipotong menjadi segitiga siku-siku dengan menarik salah satu garis tinggi. Ini mempunyai jumlah sudutnya 180, maka berlaku sembarang segitiga ABC, eh, berlaku untuk sembarang segitiga ABC, hanya dia ditarik garis lurus. Nah, ini merupakan hasil yang agak menyolok adanya satu persegi panjang yang kecil dengan satu yang sangat kecil sekali mempunyai bagian daerah terpencil menjamin bahwa setiap segitiga yang mungkin yang dapat dipikirkan mempunyai jumlah sudut 180. Ini karena mempunyai karena kita bicara dalam geometri Euclid. Nah, benar, tapi masih belum sepenuhnya ditunjukkan. Karena itu untuk menggolongkan satu geometri sebagai geometri Euclid kita harus
menunjukkan bahwa geometri disebut memenuhi positif postulat kesejajaran Euclid. Nah, jadi kurang paham ini. Nah, ini dibolak-balik aja. Jika ada sebuah segitiga dengan jumlah sudutnya 180, maka akan ada sebuah persegi panjang. Ini proposisi atau pernyataan dari geometri netral. Jika dua garis yang tidak berimpit mempunyai paling banyak satu titik potong, itu sama. Setiap segmen garis mempunyai tepat satu titik tengah. Setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. Komplement dari sudut yang sama adalah sama. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Nah, kongruensi dua segitiga itu sama saja ini. Sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, sudut. Sisi, sisi, sisi. Nah, tapi kalau misalnya terjadi ini sisi, sisi, sudut, atau sudut, sudut, sisi, apa yang terjadi? Nah, tidak kongruen tentu. Tidak kongruen berarti nanti kalau diminta menggambarkan ada satu example cukup. Tidak perlu bukti kan gitu. Artinya misalnya sisi, sisi, sudut. Artinya korespondensinya itu sisi, sisi, sudut. Atau sudut, sudut, sisi. Nah, jika dua sisi satu segitiga adalah sama, sudut-sudut di hadapannya sama. Jika dua sudut suatu segitiga sama, dua sisi di antaranya sama. Hanya ada satu garis yang tegak lurus, garis tertentu melalui satu titik pada garis tersebut. Hanya ada satu garis yang tegak lurus, garis tertentu melalui satu titik. Ini proporsi selanjutnya. Ya, sudahlah ini eh, ini saya selingi. Ini latihan membuktikan. Kita ambil contoh yang ada, misalnya bukti di soal kelima. Lima itu pada segi 4 ABCD diketahui sudut B sama dengan sudut C90, buktikan AB itu lebih besar dari DC jika sudut D lebih besar dari sudut A. Kita cermati di sini. Pada segitiga ABC diketahui sudut B itu sama dengan sudut C. Jadi ini segitiga, segi 4 habis CD diketahui sudut B sama dengan sudut C. Nanti sisi 4 Sagari itu. Buktikan AB lebih besar dari DC jika sudut D lebih dari sudut A. Nah, dibuktikan AB lebih dari DC. AB lebih dari DC, maka sudut D lebih dari sudut A. Yang B sudut D lebih dari sudut A. Sudut D lebih dari sudut A, maka AB lebih dari DC. Nah, dari situ akan dari satu dan dua terbukti kan gitu. Pilih titik E pada AB sedemikian hingga BE sama dengan CD. Maka BECD segi 4 Sakeri. Definisi. Nah, sisi 4 Sakeri kan begitu. BC sama dengan ED. Ini sudut B. Sudut C siku.
EB, DC itu eh, sama. Sudut E2 sama dengan sudut D2 eh, sama berkurang dari 90 sudut E2. Maksudnya di sini yang di Sageri di bawah E2 D2. Pada segitiga ADE, sudut A kurang dari sudut sudut A kurang dari sudut E2. Ya, karena diperpanjang E2-nya itu adalah BED kurang dari teorema sudut luar. Sudut D2 kurang dari sudut D2 kurang dari sudut D12. D12 itu ini D2-nya yang di sisi 4 Sageri, satunya pada segitiga AED. Dari 1, 2, 3 sudut A kurang dari sudut D2. Sud- Kurang dari sudut D12. Maka sudut A kurang dari sudut D. Nah, sifat transitif yang alternatif yang mungkin untuk yang B sudut D kurang dari sudut A sudut D kurang dari sudut A. Maka AB kurang dari DC. Nah, AB sama dengan DC, AB lebih dari DC. Yang terjadi seperti itu. AB kurang dari DC, akibatnya AB kurang dari DC. Sudut D kurang dari sudut A. Nah, sehingga sudut D lebih dari sudut A kontradiksi ya. AB sama dengan JC, AB sama dengan DC. Maka sudut D sama dengan sudut A. Nah, kemudian DC dari sudut A dan sudut B terbukti AB lebih dari DC. Bila sudut D sama dengan sudut A. Nah, itu pembuktian gitu karena kita berpijak pada eh, sisi 4 Sageri. Nah, saya ke sini saya ambil tadi dari ini satu kasus sudut ABC. ABC ini obstacle angle itu maksudnya tumpul bahwa sudut yang ukurannya antara 90 sampai 100 antara 90 180 ditumpul. Nah, lihat bahwa sudut ABC 90. Nah, lihat dengan hati-hati ya. Misal let's let's misalkan ini kan kita tunjukkan sudut ABC itu 90. Nah, cermati dengan hati-hati. Asumsikan bahwa AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Nah, kita mengkonstruk persegi ABDE. Kita mengkonstruk persegi ABDE dan menghubungkan titik E dan C ke dalam ruas garis EC seperti ditunjukkan pada gambar 2. Nah, jadi membangun segitiga AB, membangun persegi A, B, D, E, dan menghubungkan E dan C, E dan C untuk membentuk ruas garis EC, ruas garis EC. Ya, jadi sudah terbentuk ini. Nah, we let the perpendicular bisector
Ya, bisektor FH dan GH of segmen ED dan EC. Jadi kita lihat walet itu apa? Misalkan ya, perpendicular bisektor garis bagi tegak lurus. Garis membagi tegak, garis garis membagi dan tegak lurus. FH dan GH membagi tegak lurus. Nah, FH. Saya kok nggak bisa membaca itu. Nah, garis tegak lurus FH dan GH dari segmen ED dan EC. Oh ya, FH tegak lurus garis sumbu pada segmen ED, GH itu garis sumbu tegak lurus EC pada bertemu pada titik potong H. Kemudian mid bertemu pada titik A. We then join. Kemudian hubungkan titik yang membentuk garis AH, AH, BH, EH, EH, dan CH. Nah, di garis baru 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian, nah, repotnya ini nggak bisa gambarnya satu tadi. Ini dulu. Nah, supaya lebih jelas gambarnya, dalam segitiga HAE, H, HAE dan HBC dan HBC, AE sama dengan BC, AE sama dengan BC, HA sama dengan HB, HA sama dengan HB. Oh, nah. AE sama dengan BC, AE sama dengan BC. Alasannya BD sama dengan BC, BD sama dengan BC, BD sama dan ABCD, AB, ABCD, ABDE, ABDE persegi. Alasannya adalah itu AE sama dengan BC dan ABDE persegi.
Kemudian HA sama dengan HB. HA sama dengan HB. Nah, HF adalah garis sumbu HF. HF garis sumbu, artinya garis membagi AB dan tegak lurus. Kemudian EH sama dengan CH. EH sama dengan CH karena HG juga garis sumbu yang membagi dan tegak lurus EC. Nah, sehingga segitiga HAE, HAE, dan HBC dan HBC kongruen. Artinya sama dan bangun. Menurut sisi-sisinya. Jadi sisi-sisinya. Akibatnya sudut HAE, sudut HAE sama dengan sudut HB. Tetapi HAB, HB sama dengan sudut HBA. Segitiga HAB, HAB isosceles. Isosceles itu eh, sama kaki. Subtracting. Nah, kurangkan sudut HAE, HAE dikurangi sudut HAB sama dengan sudut HBC dikurangi sudut HBA. So we have sudut ABC itu 90. Sudut ABC 90. Nah, did you spot the mistake in the argument? Nah, apakah kamu dapat ini menemukan kesalahan dalam argumen ini? Ya? Nah, itu membaca tadi sama-sama membaca. Ternyata akhirnya sudut ABC juga ikut-ikutan 90. Padahal kalau dari gambar tidak. Nah, di mana itu letaknya? Yang sudut ini, Pak. Sudut sudut HAE itu Nah, Pak Rudi sama dengan enggak. sudut HBC kalau di sini kan. Kok kurang Apa jelas? memang benar? Halo, halo. Cek, cek. Halo, Enggak, soalnya ada halo, gangguan halo. kurang-kurang Halo, jelas halo. ini. Hmm. Halo. Halo? Ya, ya. Halo. Ya, Hmm. Kedengaran, Pak? Sudah kedengaran. Tapi kedengaran. tapi putus-putus. Putus-putus. Halo, halo. Kayaknya Sepertinya di sinyal. Bapak yang putus-putus, Pak. Di kami Iya, Ini lancar. enggak, Pak. Jelas. ya karena saya itu ini, Di kampus ya, Pak? iya di kampus. Efisiensi. Iya, Pak. Iya, iya.
Oke, ada yang mendapatkan. Artinya di situ ada langkah yang nggak bener kan gitu. Kalau menurut saya Pak, yang ini Ya, sudut HAE sama dengan sudut HBC itu kan. Oh, enggak juga. sudut HAE sama dengan sudut HBC. Hmm, masuk nggak ya? HE sama HBC sama kayak itu. Enggak HAE kayaknya. sama Kayaknya dengan sudut HBC. di situ letaknya kalau masalahnya. Hmm. Kalau yang lain? B sama dengan HBA sudah sudut HE, HAE, HAE kurang sudut HAB BC sudut HBA. HB, Kalau saya tuh curiga HBA di ini, sama. nah, Pak. Ya, Di apa tuh? Di pengurangannya. Maksudnya itu mereka tahu pengurangan dari HAE dikurangi HAB itu setara dengan HBC dan HBA itu dari mana ya? Kok bisa sama gitu langsung dikurangi, kok bisa langsung tahu kalau pengurangan mereka tuh sama gitu. yang itu Sehingga langsung dapat yang subtracting yang ini ya. iya, Pak. Hmm. Subtracting. HAS dikurangi sudut HB. Iya. Tapi Hmm. kok mereka bisa tahu sama itu dari mana? Hmm. Sama yang di pengurangan dari HBC dikurangi HBA. Karena HBC itu sama dengan sudut HAE. HBA Iya, sama dengan jadi sudut HB. kurangi. Dikurangi. Kalau HAE, HAE dikurangi HB. HB 9. Kalau saya di sinilah masalahnya Pak, sudut HE sama dengan HBC itu. Tapi di atasnya AE Tapi sama kok dengan BC ya. AE sama dengan BC, AE sama dengan BC. Sama ya, BC itu ya. HA sama dengan
Ya, memang HB benar memang kan? berkisar di sini di EH ini. Nah, aduh, sama C. EH sama dengan CH. Kayaknya sama ya. C. Tapi ini jadi HAE dengan HB sudut HE sama dengan sudut sebenarnya kalau HBC itu. seperti gambar ini betul tadi eh, soal tadi sudut HAE ini begini gambar H A E dikurangi sudut H A B. Nah, jelas ini menjadi 90. Tapi berhubung sudut HBC-nya di sini, terus dikurang sudut HBA, HBA-nya di sini, maksudnya tidak di dalam satu sudut HAB ini tidak bisa. Ya, ya maksudnya gitu. Walaupun diartikan di sini sama. Maka di situ letak kesalahannya argumentasinya. Harus oh satu titik sudut lah maksudnya. Satu titik sudut di titik. Ini kan titik sudutnya ada di B. Sehingga akibatnya sudut ABC 90. Jadi harusnya ya memang memang di sini letak salahnya. Tidak bisa eh, dinyatakan sama dengan sudut HBC dikurangi sudut HBA. Nah, berentetan dari atas juga tadi. Dan digeser, geser. Ya, oke, itu hmm, ini untuk latihan. Ya sudah, untuk latihan aja lah, nggak usah ini. Nanti Pak Rodi ketambahan. Cukup itu dulu. Iya, iya, Pak. Nggak kumpul nanti. Tahu lagi kalau tulis tangan, Pak. Tulis tangan ini masalahnya, Pak. Yang tadi dikumpul Eh, kan? terus apa ya yang matematika juga ada tugas ya, pembelajaran Iya, Pak. matematika. Pembelajaran. Tapi Nah diketik itu aja ya, Pak. Kalau yang itu tulis nanti tangan juga Geometri nggak diketik, Pak? Pak. Banyak banyak itu saya sih belum. Ketik aja geometri itu, tipe Pak. itu yang belum aja kan? Jangan. Ya. Memang rahasianya di situ sebenarnya itu. Enak diketik kan gitu. Ya. Apalagi Enak kalau diketik. Soalnya urusannya agak susah menggambar, sih Pak, gambar. melukis. Kalau sekedar nulis bisa, Pak, cepat. Tapi kalau yang melukis ini, tadi malam saya sampai berkali-kali ganti-ganti, Pak. Kayak tadi makanya Tidak lingkarannya nggak tidak bulat. tidak pas ngulang lagi gitu. Maksudnya begitu sebenarnya. Akhirnya nggak bulat nih. Kalau Tidak. Akhirnya Bapak kalau kurang. Bapak kalau tuh tahu diketik itu ya kan Pak. tinggal Kalau diketik nanti tinggal disalin-salinnya ganti nama aja nanti. Siapa? tahu Nggak juga. pernah, Pak. Nggak Nggak pernah. pernah, Pak. Buat sendiri. Kami nggak Udah pernah, ketahuan Pak. ya. Masing-masing. Di situ Maka selesai dengan maka tulis satu tangan. ketika menegaskan walaupun tidak pernah itu Bagus. eh, kalau Cuma kalau kita pakai GeoGebra ya, ada Pak, lebih tulisan gampang. tangan yang bisa di copy paste itu masalahnya. Ya, Ini sampai ditulis tangan, Pak. dilangka dulu. Ya. Saya nggak usah aja Ya? dulu lah. Nanti kasih tugas yang besok ya, yang besok yang pembelajaran. Oh, Ya, Pak. Ya, Kenapa, Pak? Pak. materi Nggak usah ini. Mungkin geometri keluar sama kalau pembelajaran UAS matematika. mungkin aja. Kalau sekarang nggak keluar mungkin nanti keluar atau UAS.
Oke, Pak, baik. minggu Kalau depan gitu. kita tatap muka, Pak. Ya, Minggu depan tatap muka. oh minggu depan tatap muka ya? Oh iya, iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, siap. Saya minggu minggu besok mungkin lah kemana itu? Ya, siapa yang di mana itu Bu Lina ya? Ya, Bu Pak, Lina saya Iya, di di mana, Pak. Jogja, Pak? Ibu Lina. Pak. Mau jalan-jalan aja. Jalan-jalan Oh, kemana, Pak? Kalau langsung ke kemana ini, sahur, Pak? Pak. Singgah-singgah. Di situ yang ada tempat bersepedaan di mana Bu Lina? Nah, Di Paling di Pantai pasar Pasar bawah, Pak. Bawah. di Pasar mana? bawah. Pasar Bawah. Di pasar bawah. Tapi sepedaannya itu tuh juga nggak terlalu jauh, nggak luas, Pak. Di apa, Terbatas Pas? ya ini. Di pasar? Pas, Di mana? Pantai Pasar Bawah. Oh, Pantai Pasar Bawah. Satu lagi udah Pantai belum Bapak kemana yang di daerah Sekunyit itu yang benteng-benteng itu nah yuk. Pasar Yang bawah. patung, Pantai patung-patung itu. Pasar Bawah. Dekat apa di situ Pantai itu, ada penginapan hotel Pak. yang dekat situ? Pinggir pantai. Oh, dekat, Pak. Itu dekat, Pak, dekat pusat kota, Pak. Dekat kantor DPR Ya, itu. banyak. Kalau hotel Oh, di dekat dekat-dekat itu banyak, Pak. Oh, dekat pusat kota DPR. Oh, berarti Iya, di Lurus apa dari itu? kantor DPR, Pak. Lurus aja dia tuh. Kalau jadi besok. Kalau nggak hujan. Kalau ke Kaur kan belok kiri. Kalau Nah, ke kalau ke situ Kaur jauh lurus. sekali nanti nggak bisa pulang malam. Cuma Nggak satu bisa jam kalau di lagi, Pak. Tahu Kaur, dari Pak. mana, Nginep Orang Pak? aja banyak Pak loh, di Pak. Jauh Kaur. Banyak tempat lagi, wisatanya Pak. kalau di Kaur. Kaur ini memang banyak pantainya, Naik Pak. sepedanya bisa di lapangan Merdeka, Pak. Nah, ya. Kalau enggak, Iya, Pantai Linau. Ya, di lapangan bagus-bagus. di lapangan Merdeka. Tapi dari lapangan Merdeka kemana itu? Naik terus kalau di Kaur itu? Ya ada tebing-tebingnya. ya di Ya, lapangan Merdeka itu muter, Pak. Aku bilang. Kan ada Ya tempat Bapak orang jalan kaki itu. sama aja kayak di Bengkulu ya Pak kalau di lapangan Merdeka tuh lah. iya, iya, iya. Bapak kan mau yang agak menantang kalau Yang ekstrim. yang Mau Ada, ekstrim. santai Pak. aja. Ada, Pak, yang ini. Yang tembusan dari apa Cukoh ke Pengubayan ke Sekunyit ada Ya, tuh Pak. Jalannya jalan ya. aspal. Sudah Tapi di mobil mau ditaruh di mana? Susah. Tinggal nanti. Di hotel Pak dekat. Iya, kalau kalau menarik itu tadi ya di Pantai Pasar Bawah itu ya dekat DPR itu kan ya. Mudah-mudahan Iya besok Pak. kalau jadi. Kalau nggak hujan. Oh, Bapak mau sepedaan dari Bengkulu, Pak? Bos sepeda lipat. Enggak, Saya sepedanya bilang naik tadi mobil mobil. ditaruh di mana salah? Olah. Oh, Nanti Bapak Nah, pulang kukira kan, gimana? kukira Perginya Bapak dari Bengkulu naik sepeda. iya, viral sepedanya nanti dinaikin Bapak dulu. dari Bengkulu ke mana? Oke, baik. Sampai di sini dulu ya. oh iya. Foto Menyempurnakan dulu, Pak Pak. Rodi. Ya, Foto dulu, Pak. terima kasih. Waktunya ketemu besok lagi. ya, 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 salam. Mau foto dulu. Ya, Pak. siap ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih Pak Rodi. Ya, Iya, Pak. Semuanya Pak. Sama-sama. waktunya Terima saya kasih akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Saya Ya. Pagi Pak. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Wih, Oh, iya. solai dak ganti latar belakang. Yo,